Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama aku Hafa Mai Fitri dari kelas Hukum 2024A dengan NIM terakhir 009. Hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik dalam hukum internasional, yaitu subjek hukum internasional. Subjek pertama adalah perusahaan transnasional atau multinational corporation atau bisa disebut MNC. Ini adalah perusahaan besar yang beroperasi di lebih dari satu negara dan sering terlibat dalam perdagangan global. Mereka memiliki pengaruh besar baik secara ekonomi maupun politik. Namun, mengapa MNC menjadi subjek hukum internasional? Karena mereka harus mengikuti aturan perdagangan internasional, perjanjian investasi, dan standar hak asasi manusia. Mereka juga menjadi pihak dalam sengketa internasional di pengadilan arbitrase. Berikut beberapa contoh dari perusahaan tersebut. Permasalahannya eksploitasi tenaga kerja. Beberapa MNC dituduh membayar upah rendah dan memiliki jam kerja yang tidak normal. Beberapa dari mereka juga menyebabkan pencemaran lingkungan. Beberapa perusahaan besar menyebabkan deforestasi dan polusi global. Selanjutnya, belligerent, pihak yang berperang. Subjek berikutnya adalah belligerent, yaitu kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik berskala besar. Biasanya, belligerent terdiri dari kelompok pemberontak atau separatis yang ingin mendirikan negaranya sendiri. Lalu, mengapa mereka dianggap sebagai subjek hukum internasional? Karena mereka tetap terikat dengan hukum perang internasional seperti Konvensi Jenewa. Permasalahannya adalah siapa yang bertanggung jawab jika mereka melanggar hukum perang. Selanjutnya ada International Committee of the Red Cross atau Komite Palang Merah Internasional. ICRC adalah organisasi kemanusiaan netral yang bertugas melindungi korban konflik bersenjata dan memastikan hukum humaniter internasional ditegakkan. Lalu, bagaimana ICRC menjadi subjek hukum internasional? Karena mereka memiliki status khusus dalam hukum internasional sehingga mereka bisa masuk ke wilayah-wilayah konflik untuk memberikan bantuan. Permasalahannya adalah bagaimana menjaga netralitas di tengah konflik politik. Subjek hukum selanjutnya adalah Negara Vatikan. Tahukah kalian bahwa Vatikan adalah negara terkecil di dunia? Meskipun hanya seluas 44 hektar, Vatikan memiliki pengaruh besar dalam hukum internasional. Karena dipimpin oleh Paus dan memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara. Lalu, mengapa Vatikan menjadi subjek hukum internasional? Karena mereka memiliki kedudukan sebagai negara berdaulat, serta berperan juga dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM dan perdamaian dunia. Permasalahannya, bagaimana mempertahankan status sebagai negara independen yang terlibat dalam politik global. Selanjutnya, individu sebagai subjek hukum internasional. Dulu, individu tidak dianggap sebagai subjek hukum internasional, namun sekarang individu bisa dihukum di pengadilan pidana internasional jika melakukan kejahatan yang serius seperti teroris, genocide, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa individu bisa menjadi subjek hukum internasional? Karena hukum internasional sekarang mengakui bahwa individu bertanggung jawab atas kejahatan perang terhadap kematian manusia, serta kejahatan sesama manusia yang merugikan segalanya. Permasalahannya adalah bagaimana memastikan individu diadili secara adil tanpa tekanan politik. Jadi, kita telah membahas berbagai subjek hukum internasional, mulai dari perusahaan hingga individu.
Setiap subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, tetapi ada banyak tantangan dalam penerapannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.